bisa menjadi sumber bahaya kimia. Pestisida misalnya, kenapa tadi kita butuh misalnya pest trap yang memang dia nggak mengandung pestisida atau nggak mengandung racun tikus. Karena kalau misalnya pestisidanya ada di dalam area produksi, dia bisa tercecer atau misalnya jadi sumber bahaya kimia. Kemudian bahan kimia lainnya ya, kayak bahan kimia sanitasi, kenapa dia harus ada dosisnya, kenapa dia harus disimpan pada gudang khusus. Nah, itu masuk ke dalam bahaya kimia. Kemudian industri logam berat, residu obat, ya itu lain-lain juga masuk ke dalam bahan kimia, bahaya kimia maksudnya. Nah, radiologis, nah ini juga masuk ke dalam bahaya kimia ternyata. Tapi kalau mau dipisah jadi khusus radiologis juga bisa ya. Tapi ini saya menemukan ini agak jarang ya, agak jarang muncul untuk di Indonesia. Ini biasanya hubungannya dengan modifikasi genetik ya, kayak misalnya ada bahan-bahan tertentu yang memang dia dari asalnya sudah termodifikasi secara genetik ya, kayak mungkin kenal dengan bahan GMO, non GMO, itu hubungannya dengan bahaya radiologis. Jadi mungkin di Indonesia belum banyak yang pakai GMO ya, kebanyakan dia non GMO. Jadi bahaya radiologisnya ya tetap kita analisa, cuma mungkin munculnya nggak sesering bahaya fisika, kimia lain atau biologi. Nah, kemudian next kita ke bahaya biologi. Di sini dia tergantung kepada spesies bakterinya apa. Ada yang vegetatif bakteria, contohnya kayak Salmonella gitu ya. Kemudian ada Staphylococcus aureus, E. coli, Listeria dan lain-lain. Ada juga yang sporoformes atau yang memang dia membentuk spora, kayak misalnya Bacillus cereus, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens. Jadi ini masing-masing disesuaikan ya dengan jenis bakterianya apa, gelis aja bakterinya apa yang bisa muncul di produk pangan atau bahan yang kita gunakan. Oke, ini adalah contoh jenis-jenis bahayanya. Nah, di sini kita perlu adanya mengidentifikasi bahaya tadi. Tadi kan bahayanya udah ada ya apa aja. Nah, kita identifikasi di produk kita, di bahan kita, bahaya yang bisa muncul apa aja sih di antara fisika, kimia, biologi, alergen, dan radiologi tadi. Apa saja yang bisa muncul. Nah, biasanya inputnya untuk kita tahu bahayanya dari mana ya bisa dari diagram alir, dari deskripsi produk ya. Karena kan tadi kita ada yang mengacu kepada regulasi SNI gitu ya. Itu masuk ke dalam input terhadap kita identifikasi bahaya. Kemudian ada deskripsi bahan baku ya, dari bahan bakunya, dari rencana penggunaannya, input-input terkait dengan pengendalian apa saja yang kita lakukan gitu ya. Kemudian pengalaman, data historis, misalnya udah pernah kejadian sesuatu misalnya yang terkait dengan keamanan pangan yang menyebabkan produknya harus reject atau misalnya gagal keamanan pangan, itu kan kita punya data histori ya, data riwayat kejadian, itu bisa jadi input kita dalam melakukan perbaikan terkait dengan tindakan pengendalian bahaya. Atau bisa juga kalau misalnya belum pernah kejadian, ya kita ambil literatur lain, kayak misalnya dari jurnal, dari data histori perusahaan lain yang terpublikasi gitu ya, atau misalnya dari regulasi yang ada seperti itu. Nah, hal-hal yang memang perlu untuk dipertimbangkan saat mengidentifikasi bahaya adalah kita perlu tahu tahapan sebelum dan sesudahnya itu apa. Apakah dia spesifik atau tidak dalam menghilangkan bahaya gitu ya. Kemudian peralatan, utility, lingkungan, dan manusia gitu ya, yang memang terkait dalam proses gitu ya. Kemudian keterkaitan rantai prosesnya apa saja. Nah, dalam mengidentifikasi bahaya, kita juga perlu menentukan adanya acceptable level atau batas keberterimaan. Kayak misalnya tadi, misalnya untuk karakteristik biologi, misalnya APP-nya diizinkan misalnya pada 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 4. Nah, itu masuk ke dalam acceptable level. Artinya batas-batas tertentu yang masih bisa kita terima. Ketika misalnya dia di atas batas tadi gitu ya, melebihi acceptable level, maka dia sudah dianggap tidak sesuai seperti itu. Nah, acceptable level atau range yang ada pada karakteristik itu yang nanti masuk ke dalam pengendalian ya. Artinya kita mengacu pada acceptable level tadi, nggak boleh melebihi batas tadi. Dan sumbernya bisa berasal dari regulasi gitu ya, persyaratan konsumen, rencana penggunaan, atau literatur lain. Sama seperti yang ada pada deskripsi produk yang tadi kita bahas tadi ya, dari regulasi tertentu seperti itu. Nah, itu untuk identifikasi terkait dengan bahaya ya, sumbernya dari mana, tahapan apa saja yang akan kita periksa untuk menentukan identifikasi bahayanya seperti apa gitu ya.
Nah, ini kita sudah mulai masuk ke dalam inti dari namanya identifikasi bahaya atau hazard assessment atau penilaian bahaya. Oke, sebelum kita mulai ke pohon keputusan, kita perlu tahu ya, apakah bahaya yang kita miliki, bahaya yang berasal dari produk, dari bahan, masuk ke dalam bahaya signifikan atau bahaya tidak signifikan. Nah, dari mana kita tahu bahaya ini signifikan, bahaya ini tidak signifikan? Dari analisa likelihood atau probability, ini sama aja ya, likelihood sama probability itu sama. Ya, ini hanya bahasa lain ya, boleh pakai bahasa likelihood, boleh pakai probability, silakan. Bagaimana kecenderungan interaksi antara likelihood atau probability atau keseringan atau frekuensi kejadian dengan severity atau consequence atau tingkat keparahan jika kejadian itu terjadi. Ya, untuk area kuning ini non signifikan, untuk yang biru ini signifikan. Artinya ketika signifikan ini harus dianalisa lebih lanjut apakah betul bahayanya kritis atau bahayanya tidak kritis seperti itu. Nah, untuk analisanya, pertama untuk likelihood atau probability, di sini ada low, medium, ada high. Ada low, contohnya peluang kejadian rendah. Contohnya kayak 0 selama 6 bulan. Artinya dia belum pernah kejadian dalam 6 bulan ya. 0 dalam 6 bulan maksudnya. Nah, untuk M itu medium. Medium itu sekali kejadian pun bahaya itu muncul, itu masuk ke dalam likelihood medium. Ya, 1-3 kali dalam 6 bulan. Nah, kalau high, dia sangat sering, lebih dari 3 kali dalam 6 bulan. Itu masuk ke dalam high. Ya. Jadi kita tahu dulu frekuensi kejadian munculnya bahaya ini di perusahaan kita tuh sampai mana? Apakah belum? Apakah sudah pernah 1 kali? Apakah sering lebih dari 3 kali dalam 6 bulan? Nah, itu kita harus punya data history dalam perusahaan kita gitu ya. Kemudian severity. Nah, severity ini bisa bersumber dari data history atau misalnya dari regulasi atau dari literatur atau dari misalnya jurnal-jurnal penelitian. Nah, ini kita harus aktif cari ketika misalnya muncul bahaya ini severity-nya apa, kita harus tahu gitu ya. Kita harus cari datanya. Nah, low itu di sini tidak menimbulkan sakit atau kematian. Artinya dia masih bisa ditoleransi ya, nggak sampai bikin orang sakit, nggak sampai bikin orang mati gitu ya. Kemudian medium itu dapat menyebabkan sakit kronis dan high itu dapat menyebabkan kematian. Nah, ini kita harus tahu dia pada level yang mana gitu ya. Nanti baru kita tarik ke dalam tabel ini. Misalnya kalau L ketemu L gitu ya, likelihood low ketemu severity low, dia tidak signifikan gitu ya. Tapi kalau dia misalnya dia likelihood-nya L tapi dia ketemu sama severity yang high ya. Dia belum pernah kejadian, tapi kalau kejadian dia fatal akibatnya gitu ya. Dia masuk LH. LH itu artinya signifikan ya. Itu yang masuk ke dalam nanti kita analisa dalam pohon keputusan ya. Jadi kita perlu tahu dulu bahayanya signifikan atau tidak melalui tadi assessment ini ya, menggunakan tools zona signifikan dan tidak signifikan. Oke, sampai sini mungkin sudah paham ya terkait dengan penentuan signifikan dan tidak signifikan. Next. Nah, sebelum kita ke pohon keputusan, kita perlu tahu ketika misalnya kita ada bahaya nih, baik misalnya signifikan atau tidak signifikan, kita perlu tahu tindakan pengendaliannya apa yang relevan ya. Control measure-nya apa. Ini bisa dilakukan, misalnya bisa dilakukan hanya tunggal, contohnya kita mengendalikan dari sisi satu parameter, atau misalnya dirasa belum cukup, boleh dikombinasikan dengan tindakan pengendalian lain gitu ya. Boleh nanti dikombinasikan saja tindakan pengendaliannya yang bisa untuk mencegah, menghilangkan, atau mereduksi, mengurangi bahaya sampai tingkat penerimaan yang diterima. Ya, contohnya seperti tabel sebelah kanan ya. Di sini contohnya adalah jenis bahayanya. Di sini contohnya biologi, asalnya dari bakteri ya pasti. Pengendaliannya apa yang bisa mencegah, menghilangkan, atau mereduksi dari setiap bahaya. Ya, kalau bakteri atau biologi biasanya hubungannya dengan pemanasan ya, cooking, baking gitu ya, perebusan dan lain sebagainya dengan proses pemanasan. Kemudian pembekuan misalnya disimpan dingin atau pengaturan pH. Nah, 3 proses ini